Rasulullah dalam kurung di selain Ramadan ya, ia berkata setauku Rasulullah tidak pernah melakukan puasa 1 bulan total. Beberapa hari diantaranya mesti beliau tidak puasa dan beliau juga tidak pernah sebulan penuh tidak puasa. Abang coba Melainkan buka. beberapa hari diantaranya Abang beliau coba lakukan buka. puasa. Abang coba buka hadis Bukhari 1970. Silakan Bang, dibuka hadis Bukhari 1970. Abang baca Ya, di situ. sudah. Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masing punya hak khiyar ya atau pilihan atau jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah. Dan seandainya keduanya berpisah telah transaksi sedangkan salah seorang wah. Kok isinya lain ini? Bukhari 1970. Hadis Bukhari 1970. Iya. Nih Bang, saya gimana sih Bang? Sebentar ya, saya balik kamera dulu ya. Nanti pikir saya bohong nih. Ini Bukhari 1970. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya jika dua orang yang melakukan jual beli, maka masing-masing punya hak. Gimana sih Bang? Ini bukan tentang puasa ini tentang jual beli, ini tentang pasar ini. Ini nggak apa-apa, saya mau mengkonvert di sini Bang. Oh iya, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah. Ya, gini caranya Bang ya. Oke. Tenang ya, tenang. Begini caranya Bangku. Ya, Saya gimana? membuka tiga referensi. Hadis Bukhari 1970. Semua menceritakan tentang puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa dalam 1 bulan lebih. Tidak pernah puasa 1 bulan lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban karena beliau biasa berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Dan beliau pernah bersabda, kerjakanlah kalian amalan yang kalian mampu karena Allah tidak merasa bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Dan sholat yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukai adalah dikerjakan dengan berkelanjutan meskipun sedikit, dan beliau apabila mengerjakan sesuatu sholat beliau melakukan secara berkelanjutan. Semoga paham. Ini referensi pertama. Referensi kedua. Iya, tapi di hadis itu kan Sebentar beda, Abangku. Bang. Iya, sebentar Abangku. Saya tidak tahu Abang. Tetapi di referensi kedua ketika saya buka semua juga tentang puasa. Semua juga tentang puasa. Dengan membiasakan puasa sebelum Ramadan, tubuh akan lebih mudah beradaptasi dan lain-lain. Ini semua rujukannya nih. Nah, ini yang kedua ya. Nah, bulan Sya'ban merupakan bulan penuh berkah dan menjadi kesempatan bagi umat Islam memperbanyak ibadah sebelum memasuki Ramadan. Salah satu ibadah. Ini referensi kedua. Referensi ketiga. Nah, saya menulis hadis semua itu semua merujuk kepada bulan Sya'ban atau bulan puasa yang dijelaskan bahwasanya Rasulullah berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Nah, kalau untuk aplikasi yang Abang buka, saya nggak tahu Bang. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan akan hal itu. Yang penting di sini supaya Muslim, ya, supaya paham. Ini saya buka aplikasi hadis ya nih. Siap. Ensiklopedia hadis betul. ya. Saya tahu aplikasi itu. Saya ada aplikasi itu. Itu. Jadi kalau kita cari tadi itu 1970, ini isinya bukan itu. Bukan tentang puasa kawan-kawan ya. Bukan tentang puasa. Ini tentang jika dua orang gitu loh. Nih, jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masing punya hak khiyar. Itu. Ini sama sekali tidak menyentuh tentang puasa. Coba 1969. Oke, 1969. 1969. Dua orang yang melakukan sama Bang. Dua orang yang melakukan ya jual beli masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum terpisah kecuali jual beli dengan kesepakatan tertentu. Gimana sih Bang ini? Bukhari 1969. Saya nggak tahu Bang. Saya nggak tahu kalau gitu Bang.
Ya penting saya ya, bukan yang penting, tetapi saya sudah menjelaskan rujukan hadis yang saya sampaikan bahwasanya Rasulullah memang pernah berpuasa sebulan penuh, tapi bukan puasa lebih dari apa yang dipikirkan, apa yang dimau. Kan permintaannya adalah pernah berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah itu sering berpuasa Bang. Jadi kalau berpuasa sebulan penuh, Abang kan hanya membaca ayatnya di mana Rasulullah itu membatalkan puasa, betul? Iya, itu bukan cuma satu, Bang. Bukan cuma satu, Bang. Jadi ada beberapa yang saya lihat. Mohon maaf ya, ada beberapa hal yang kemudian saya lihat yang kemudian ditekankan untuk saudara-saudari Muslim tidak boleh melakukan dalam bulan Ramadan. Contoh apa namanya ya, ya cipoko misalnya kan sama pasangan atau agama, apa kan ditahan semua itu, Bang ya, betul enggak? Tidak boleh kan melakukan itu dalam bulan puasa kan? Betul. Nah itu saya menemukan justru di dalam misalnya Bukhari 1792. Coba kita lihat, Bang ya. Apakah memang ada pengecualian kepada beliau gitu loh ya, misalnya Bukhari 1792 misalnya ya. Bukhari 1792. Nah perhatikan, Bang ya, ini kita nunggu dulu, Bang, agak lelet saya. Nah ini kan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh teman-teman Muslim ya, bahkan bro sendiri yang menjaga ya, jangan sampai ada tadi komentar-komentar apa nanti batal puasanya. Tadi ada teman yang naik tadi itu. Enggak sih, bukan itu, Bang. Bukan itu alasannya. Alasannya itu bahwasanya kok kayak nggak diundang tapi kok ada di sini gitu. Silakan. Bukan. Nggak pakai baju seksi tadi, Bang. Maksud saya kan hal-hal itu kan tidak boleh kan untuk bisa membatalkan puasa. Tapi intinya Bang, ada orang yang saya jaga hatinya, udah gitu aja. Oh, siap. Ya. Oke, kita lihat ya, Bukhari 1792. Nih, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi mencium dan mencumbu istri-istri beliau padahal beliau sedang berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibanding kalian. Ini adalah orang dungu yang tidak punya keinginan lagi terhadap wanita. Maksudnya gimana sih? Orang dungu yang tidak punya keinginan lagi terhadap wanita. Tolong bisa dijelaskan, Bang. Bukhari 1792 nggak bisa, Bang. Maksudnya bagaimana? Nggak bisa. Karena di situ aja Rasulullah mencumbuhi istrinya dengan keadaan berpuasa, sedangkan itu sudah berlawanan dengan Al-Quran. Nggak bisa saya jelaskan, Bang. Oke. Nah sementara mungkin Abang bilang tidak sahih. Ini sahih. Betul. Kalau sahih mah hadis mutiara juga sahih kok, Bang. Gimana sih? Gimana nggak bisa Abang jelaskan ini? Gimana sih? Maksudnya gimana? Kalau itu saya tidak bisa jelaskan, Bang. Karena kapasitas saya menjelaskan, apabila ada hadis yang berlawanan dengan Al-Quran, maka sudah pasti hadis itu gugur. Nah, saya pun tidak pernah menguraikan hadis ini, hadis apakah coba Abang buka Bukhari 1923. Bukhari 1923. Nih, jika seorang istri menginsafkan bersedekah makanan keluarganya yang tujuannya bukan mencari kerusakan, maka baginya pahala dari apa yang diinfakkan itu. Beda lagi kan? Juga pahala bagi suaminya. Sekarang hadis Muslim 1095. Waduh, berarti ini nggak pas tadi ya 1923 ya? Tidak pas, Bang. Oke. Saya nggak tahu yang mana yang salah. Apakah saya yang salah atau aplikasi itu yang salah, saya nggak tahu. Tapi saya cuma coba kasih referensi hadis. Abang lah yang salah masa aplikasi yang. Silakan, Bang. Muslim 1095. 1095. Kita tunggu saudara-saudara ya. Muslim 1095 ya. Oke, kita buka. Pernah berdoa ketika sholat dengan Allahu amalan bani liyana. Saya nggak bisa baca ini, Bang ya. Nanti Abang yang baca itu. Laknatilah bani li. Nah, ya. Udah, Bang. Sebab Udah mereka beda telah lagi, Bang. membangkang Allah dan Rasulnya. Membangkang Allah dan Rasulnya. Bagaimana maksudnya? Udah beda jauh, Bang. Beda jauh. Waduh. Iya, beda jauh. Lalu yang mana yang benar ini bagaimana sih, Bang? Atau mungkin dari Al-Quran, Bang. Tadi Abang bilang kalau sudah bertentangan dari Al-Quran, maka tentu tidak pasti hadis itu palsu. Jadi sekarang gini, ada enggak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saya tidak berani mengatakan bahwasanya itu palsu atau ini, saya nggak tahu, karena juga saya pernah memakai hadis itu dan ada beberapa referensi. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat kenapa banyak, apakah di sini
yang salah atau di situ yang salah. Kalau memang di sini yang di situ yang benar, otomatis saya mendapatkan referensi Yang salah. Yang harusnya di sini referensinya lebih sedikit dong. Sedangkan saya sudah menunjukkan 3 referensi di abang. Ya kan kita tidak tahu, karena gini Bang, makanya kan kita itu dalam diskusi agama itu kan kita nggak bisa pakai artikel-artikel atau kita search PDF apa segala apa semua itu, karena itu mungkin barangkali teman-teman yang iseng buat begitu lalu kita pas ambil. Dalam diskusi seperti ini kan artinya kan nggak, bahkan sedikit pun tidak ada kaitannya tentang puasa toh. Kita sudah buka sendiri, saya sudah tampilkan apa yang abang sampaikan tentang nomor-nomor hadis, saya buka dengan tepat, itu juga tidak ada sama sekali, tidak ada kaitannya malah.